Bapak Ibu, klaim dari rumah sakit mengenai anggaran COVID-19 ini, ya. Memang Bapak Ibu, saya cari dulu. Ini saya salah ini proses verifikasi. Sorry, maaf, saya adalah klaim dari rumah sakit, ya. Klaim dari rumah sakit ini ada pertanyaan dari Bapak Darul Siska, dari Ibu Dewi Asmara, dari Bapak Saleh Dolai mengenai kenapa klaim ini masih banyak yang belum bisa dicairkan dan masih banyak yang tertunda, ya. Jadi saya bisa sampaikan di sini bahwa klaim rumah sakit itu dibagi dua, Bapak Ibu. Ada yang anggarannya Kementerian Kesehatan, ada yang anggarannya kemudian kita sampaikan di daerah, ya. Ada yang kita sampaikan di daerah. Saya ketukar di klaim COVID-19 untuk yang dibayarkan ini yang klaim yang untuk ke rumah sakit, ya. Klaim yang untuk ke rumah sakit. Jadi ini dibayarkan ke pusat, tapi ada 38% yang tidak sesuai dan berarti tidak bisa dibayar. Ini masukan dari Ibu Dewi Asmara, kemudian dari Pak Saleh Dalaway juga disampaikan bahwa dari klaim pasien dianggap 20%, saya hitung ada 348 yang belum dibayar, sekitar 3,7 triliun, dispute terverifikasinya 1,9, dan yang belum diverifikasi sekitar 2,6 triliun. Jadi klaim ini memang masuk ke kami melalui BPJS Kesehatan, ya. Dari yang sudah masuk ke BPJS Kesehatan sampai saat ini sudah ada 3 triliun yang siap bayar, ya. Tapi ada juga memang yang belum selesai karena masih dispute. Yang masih dispute ini naik ke Kementerian Kesehatan dan sebagian besar karena berkas pengajuannya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria penjaminan, ya. Sehingga kami takutnya kalau nanti tetap dibayarkan akan masalah dari sisi BPK dan BPKP-nya. Nah, kami tahu bahwa ini tidak bisa ditunda terus karena lama. Setidaknya harus ada keputusan apakah ini dibayar atau tidak. Sekarang memang kami sudah membentuk tim penyelesaian dispute, ya. SK Kemenkesnya sudah keluar, yang kami harapkan bisa mempercepat penyelesaian dispute pembayaran klaim dari rumah sakit ini. Kemudian kami juga sudah merevisi Permenkes 446 tahun 2020 tentang juknis klaim, karena kami lihat juga dalam prosesnya memang banyak prosedur-prosedur dan juga form-form yang mungkin perlu didetailkan lebih rinci sebagai feedback yang sudah kita ketahui dari rumah sakit yang memasukkan. Ya. Ya, Bu Dewi Asmara. Ya, saya usul jawabnya singkat saja, Pak Menteri. Itu SK-nya kalau Bapak sudah buat kebijakan baru, tertanggal berapa timnya, bekerjanya kapan, targetnya tanggal berapa. Jadi nggak usah dijelaskan panjang lebar, karena masyarakat itu sebagaimana pemerintah juga menginginkan rumah sakit menambah tempat tidur dan kamar untuk pasien COVID, rumah sakit pun menginginkan kapan itu dibayar, diselesaikan. Jadi intinya itu satu. Sama seperti kami apresiasi Pak Menteri berjuang untuk supaya insentif nakes ketika itu tidak jadi melakukan pemotongan. Nah itu kan jadi jelas, ya. Itu SK tertanggal berapa, kapan, dan yang kedua supaya ada keterbukaan mengenai apa kendala-kendalanya. Mungkin itu saja. Makasih. Jadi interupsi pimpinan. Silakan Pak. Yang bertanya soal ini kan banyak. Saya kira dijelaskan aja. Ya Pak Menteri teruskan aja jelaskan. Terima kasih. Ya. Ya silakan Pak. Ya, SK-nya itu SK HK-07-07-Menkes-391-2020. Saya minta nanti dikoordinasikan sama Pak Wamen agar klaim ini bisa diselesaikan paling lambat di bulan April, seenggaknya statusnya benar atau tidak, ya. Kemudian topik yang kedua yang juga banyak ditanyakan adalah mengenai insentif nakes, ya. Di sini saya catat ada pertanyaan dari Ibu Dewi Asmara, pertanyaan dari Bapak Nabil Harun, pertanyaan dari Bapak Saleh Daule. Ini pertanyaan mengenai insentif nakes. Kok ada catatan insentif nakes yang tertunggak di 2020, baik di anggaran pusat maupun di anggaran daerah.
Memang yang kami ingin sampaikan adalah bahwa insentif nakes untuk pusat itu semua sudah terbayar sampai bulan November, Bapak Ibu. Kenapa yang Desember tidak dibayar? Karena penagihannya diajukan 1 bulan sesudahnya. Jadi untuk tagihan bulan November itu diajukan di bulan Desember, kemudian diproses di bulan Desember dan dibayarkan. Untuk yang bulan Desember, karena diajukannya ke Januari, jadi kita masih menunggu anggaran di tahun 2021 untuk membayarkannya. Ya, insya Allah saya sudah sampaikan juga ini ke Ibu Menkyu supaya bisa dipercepat agar kita bisa membayarkan untuk yang bulan Desember. Nah, untuk yang dana insentif daerah ini oleh Kemenkyu sudah dilakukan droppingnya ke seluruh kabupaten kota. Ini yang tadi disebut beberapa rumah sakit. Kenapa itu masalah? Karena memang masing-masing daerah itu berbeda pencairannya. Ini kita lihat dan itulah yang dicatat di carry over untuk dana Pemda. Itu ada salah satu pertanyaan mengenai itu ya. Anggaran daerah. Jadi Bapak Ibu untuk tahun anggaran 2000 insentif 16,8 alokasi pusat, 7,5 triliun sisanya dialokasikan ke daerah. Nah, di daerah ini memang masih ada anggaran yang gantung di sana. Itu yang dicatat juga oleh Kementerian Keuangan. Nah, kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Kemendagri. Terus terang agak kesulitan, kami butuh bantuan Bapak Ibu karena ini daerahnya masing-masing di bawah Bapak Ibu juga untuk bisa mendorong para gubernur, kepala daerah untuk bisa menyelesaikan pembayaran klaim ini. Rencana kami di tahun 2021 melihat pengalamannya seperti ini dan banyak keluhan yang masuk dari masyarakat, kami sedang diskusi dengan Kementerian Keuangan bisa nggak langsung dibayarkannya dari pusat saja. Melihat pengalaman kalau pembayarannya dilakukan lewat daerah itu berbeda-beda kebijakan dari pembayaran di daerahnya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang juga banyak. Saya interupsi dulu Ibu, ya Pak Ketua. Ya, Pak Saleh. Yang soal insentif ini,